Bagaimana kita sedang bertaruh dan taruh kita ternyata berbeda manhaj. Apa yang harus dilakukan? Meneruskan atau melepaskan? Manhajnya yang dimaksud apa ini? Kalau dalam konteks manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dengan adanya perbedaan para ulama, tidak ada masalah. Sekarang itu Bu, ada sebuah fenomena, iman itu lebih rendah daripada kata manhaj. Jadi kalau belum bermanhaj itu belum saudara, ini salah. Ini saya merespon, mengapresiasi beliau ini baik sebenarnya niatnya. Tapi saya cuma meluruskan pandangan umum, bukan kepada beliau, pandangan umum. Hari ini Bu, secara umum, orang-orang yang ngaji kadang-kadang itu ketika mereka belum paham arti manhaj yang sebenarnya, itu seakan-akan manhaj itu perkataan ustadznya itu manhaj. Yang kalau tidak dikatakan ustadznya bukan manhaj dia. Karena dia menempatkan ustadznya sudah kayak nabi. Ini kisah nyata, ada seorang wanita nge-DM istri saya neruskan ke saya. Ini masih saya simpan di handphone. Saya lagi mikir ini saya sharing atau tidak saya sharing di Instagram. Ada wanita nikah dalam kondisi dulu sama-sama ngaji. Ketika sama-sama ngaji, ya normal sebagaimana orang yang sudah ngaji. Sampai suaminya ngaji kepada satu kelompok. Setelah dia ngaji kepada kelompok ini, pekerjaan suaminya itu hanya menghujat terus di rumah. Dia selaku istri mengingatkan, jangan sering menghujat lah. Kurang lebihnya begitu. Mengingatkan saja dia. Dan selalu ketika dia memberikan nasihat kepada istrinya, suaminya, supaya tidak gampang menghujat, tidak gampang mencela orang, suaminya selalu mengatakan bahwasanya istrinya tidak paham manhaj. Padahal yang dilakukan istri itu apa? Hanya mengingatkan supaya tidak gampang mencela, menghujat. Ini istri saya jadi saksi nih atas apa yang DM yang beliau kepada saya, dan saya membaca sendiri. Lalu kemudian akhirnya ketika saya memiliki sikap supaya saya itu mengajak dia tetap menghormati, oke lah kita tidak melakukannya, tapi kita harus menghormatinya. Setidaknya tunjukkan kita ini tidak gampang menghujat. Mungkin kurang lebihnya begitu. Suaminya akhirnya kemudian menceraikan istrinya dengan atas nama tidak lagi satu manhaj. Padahal istrinya, saya itu tidak pernah melakukan apa-apa. Bibu itu panggilan istri saya. Saya itu tidak pernah melakukan hal-hal yang kemudian selama ini yang menurut saya kurang, saya pun tidak melakukannya. Saya hanya mengkondisikan suami saya supaya sikapnya jangan sampai berlebihan. Dicerai sama suaminya, punya anak satu, umurnya 1 tahun. Lalu sang laki-laki sekarang sudah nikah dengan wanita yang katanya satu manhaj dengan dia. Padahal saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak kemudian melakukan tindakan dosa besar. Saya tidak membuka aurat. Saya tidak kemudian menanuin keluarganya. Saya melaksanakan kewajiban. Kesibukan saya hanya ngajar anak saya. Itu pun anak dia. Apa yang salah dengan saya? Coba ibu, kalau dengarkan curhatan kayak gitu. Ini wanita beriman loh. Dia pakai hijab. Dia juga kajian. Juga paham tentang Islam. Tapi ketika manhaj itu ditempatkan lebih tinggi daripada iman, seakan-akan iman itu mentah kalau sudah berhadapan dengan manhaj. Lihat orang yang sering menganggap kita itu sebelah mata dengan kata-kata ini tidak sama manhajnya dengan kita, seakan-akan tidak beriman sama Allah. Enak betul ente nganggap orang. Kita ini beriman sama Allah, kita beriman sama Rasulullah, sujudnya kita kepada Allah, cintanya kita kepada Rasulullah. Kalaupun ada perbedaan saya dengan antum, itu bukan berarti kita berbeda dalam iman. Nggak bisa kayak gitu, kayak beragama. Orang beriman kok antum anggap seakan-akan tidak beriman. Coba kita bayangkan ibu, seorang wanita dicerai gara-gara dengan suaminya mengatakan kamu tidak satu manhaj dengan kami. Enak betul ente ngomong. Enak betul ente kemudian bicara. Semuanya harus ngikutin apa yang kamu omong. Kamu ingin didengerin tapi gak pernah mau dengerin. Kamu pengennya dihormati tapi gak pernah menghormatin orang. Kamu pengennya ustadz ente dihormati tapi gak pernah menghormati ustadz lain. Enak betul cara ente beragama. Bubar jalan kalau kayak gitu tuh. Nggak bisa kayak gitu tuh.
Kita harus paham dulu arti manhaj itu apa. Manhaj itu tata cara kita beragama yang ngikutin Rasulullah dan para sahabat, dengan mengetahui setiap perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara mereka. Kalaupun kita mendapati ada yang berbeda, tidak sesuai dengan pilihan kita, tapi di situ ada memiliki dalil, walaupun dalil itu lemah menurut kita, dan menurut kita dalil kita lebih kuat daripada apa yang diambil saudara kita, tetap itu saudara iman kita. Tidak bisa kita gampang ngomong mengatakan tidak satu manhaj, tidak satu manhaj. Betul, orang yang mengatakan satu manhaj karena pengen hati-hati, betul. Tapi kalau kelewatan, jadinya bukan menyelamatkan manhaj, jadinya itu gampang untuk nyesatin setiap orang. Ya bisa kayak gitu. Orang satu masjid, satu soft, gara-gara ngajinya nggak sama ustadznya dia, nggak mau mandang, salam aja nggak mau. Banyak nggak kayak gini di masjid? Nggak usah dijawab, Anda sudah tahu jawabannya. Marah jadi. Orang ada yang mengatakan tidak satu manhaj gitu, nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau si akhwat atau ibu ini bertanya, saya ingin yang mendapatkan beberapa pendapat-pendapat yang saya pandang harus sama dengan saya, supaya tidak banyak perdebatan nanti. Silahkan. Saya kok ngelihat dia 1, 2, 3, 4 kok tidak sama pendapatnya dengan saya, daripada nanti saya banyak bertengkar ketika belum siap, boleh nggak saya tidak menerima pinangan dia? Itu boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Tapi yang saya ingin sampaikan, jangan sampai kita menempatkan manhaj itu lebih tinggi daripada iman. Maaf ya Bu, ibu nggak cocok sama orang ngaji yang lainnya, itu bukan berarti kita nggak bersaudara kan? Kan sudah saya omongkan di sini, ya kan? Sama-sama satu Darussalam gitu ya, hanya beda ustadznya. Kok nggak mau tegur siapa itu, kenapa sih? Kecuali ngajinya kita sudah di gereja, habis ngaji di gereja kita kemudian ngafirkan Abu Bakar kafir, Umar bin Khattab kafir, nggak mau ngikutin Imam Syafi'i terang-terangan. Bolehlah, kita ini sudah beda dalam perkara-perkara pokok. Perkara pokok aja enggak kita berbeda kok. Saya tanya sama ibu, ibu punya komitmen nggak untuk mengikuti Rasulullah? Beriman nggak kepada para sahabat? Nah itulah satu manhaj kita. Kecuali ada di antara ibu mengkafirkan para sahabat Nabi, ada di antara ibu yang menganggap ada seorang Nabi dan ada seorang Rasul setelah Nabi Muhammad, itu beda manhajnya dengan kita. Paham sampai di sini? Ustadz kok marah? Saya nggak marah, mengingatkan aja.